belum sempat menyiapkan slide, tapi insya Allah kita akan melanjutkan bahasan tentang al-asma al-husna, yaitu dua sifat Allah atau dua nama Allah, Al-Wahhab dan Ar-Razzaq. Ya. Al-Wahhab ini adalah zat yang maha memberi karunia. Ar-Razzaq ini juga sama, zat yang memberi rizki. Apa yang membedakan antara Al-Wahhab dengan Ar-Razzaq? Ini kalau kita misalnya menadaburi dua asma ini, Al-Wahhab adalah zat yang memberikan segala sesuatu tanpa meminta imbalan, baik berupa imbalan feedback ataupun imbalan usaha. Itu disebut Al-Wahhab. Sedang Ar-Razzaq adalah zat yang memberikan rizki, tetapi rizki tersebut adalah merupakan pemberian Allah, baik kita bisa prediksi ataupun tidak bisa diprediksi, tapi harus dengan usaha. Itu disebut dengan rizki. Ya. Kita mendapatkan rizki ilmu, tidak mungkin kita mendapatkannya, ya Allah beri saya ilmu, tapi dia nggak mencari ilmu. Nah, kalau dia mendapat ilmu tapi tanpa mencari ilmu, itu disebut hibah. Nah, tapi itu mustahil, ya, karena Allah memerintahkan kita untuk mencari ilmu. Ya. Cara kita supaya menjadi orang soleh, ya dengan taat. Nanti kesalehan itu hadir dengan ketaatan. Itu rizki berupa kesalehan. Rizki berupa kesehatan, ya cara kita dengan menjaga kesehatan. Tidak sembarangan makan, ya, makannya yang halal dan thayyib. Tidak sembarangan dalam pola hidup, tidak merokok, ya kan? Tidak minum alkohol, ya, itu maka kita diberi rizki berupa kesehatan. Gitu. Nah, Wahhab, Allah memberikan rizki, tapi bukan kita tidak berusaha. Pemberiannya tidak bisa diprediksi, ya, karena besar sekali. Maka supaya kita bisa membedakan antara Al-Wahhab dengan Ar-Razzaq, kita menggunakan ayat Al-Quran. Kalau Al-Wahhab, Allah menyebutnya di dalam Al-Quran itu ada di 3 tempat, sedangkan Ar-Razzaq hanya 1 saja di surat Ad-Dariyat. Nah, 3 tempat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Al-Wahhab itu, nanti sekalian ya Bapak dan Ibu yang megang mushaf bisa sambil buka. Itu di surat Ali Imran ayat 8, lalu nanti surat Shad ayat 9 dan 35. Itu Al-Wahhab. Mari kita berbasis Al-Wahhab dulu ya, nanti sebelum ke Ar-Razzaq. Mari kita baca surat Ali Imran ayat 8 yang sebenarnya ini sering kita sebut ya, doa kita ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana. Nah, ini dia. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Masya Allah. Kalau hablana ini kan banyak ya kata, tapi kalau kata al-wahhabnya itu cuman ada 3. Rabbi habli, ya, itu juga ada di dalam Al-Quran. Ya, Ibadur Rahman juga doanya begitu. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kenapa kok kita tidak meminta rizki istri atau suami, pasangan yang soleh dan anak-anak itu? Kok tidak Allahumma rzuqni, ya gitu ya. Tapi mintanya hab, itu karena kita meminta jauh lebih besar dari ekspektasi kita. Ya, makanya tidak ada cerita orang dia mencari
jodoh ya, bukan untuk main-main ya. Dia pasti standarnya tinggi. Dan karena memang begitu, seseorang itu dinikahi, kan hadisnya begitu ya. Tungkahul mar'atu li arba, li jamaliha, ya kan? Karena kecantikannya, li maliha, karena kehartanya, li hasabiha, karena keturunannya, dan yang terakhir walidiniha, karena kualitas agamanya. Fadfar bidatid din taribat yadak. Tetapi agama itu menjadi angka yang paling penting. Ya, kecantikan, kekayaan, keturunan atau nasab itu ibaratnya kalau dalam uang itu angka 0. Sedangkan lidiniha, agama itu angka di depan 0 itu sendiri. Fadfar bidatid din, tapi itu yang harus diutamakan. Begitu angka 0-nya itu tidak didahului angka, tidak ada harganya. Ya, bahwa disebutkan misalnya dikasih cek tapi angkanya 0 semua, bisa dicairkan nggak itu? Nggak bisa. Begitu angka 0-nya itu 6, depannya ada angka 1, maka disebut 1 juta, tinggi itu. Tapi begitu agamanya bergeser, 0, 1, 0-nya 5, berubah dari 1 juta menjadi 100.000. Bergeser lagi, 0, 0, 1, 0-nya 4, jadi 10.000. Semakin agamanya di belakang, maka nilainya semakin kecil. Nah ini, makanya dalam meminta jodoh, meminta keturunan, itu tidak digunakan Rabbana rzuqna, enggak ada. Tapi dia minta Rabbana hablana. Nah, makanya nanti kata wahaba yahabu, wahban, wahibatan. Nah, nanti ada keluar dari wahaba namanya hibah. Ya, hibah sudah menjadi bahasa Indonesia. Cuman penggunaannya sebenarnya tidak sesuai dengan makna aslinya. Kalau kami di perguruan tinggi itu ada namanya hibah riset. Nah, harusnya itu tidak bisa hibah karena kan pertama duitnya tidak banyak, yang kedua karena dijemputnya menjadi usaha, harusnya itu rezeki. Nah, itu lebih kepada rizki. Tapi kan kayaknya aneh juga, rizki riset gitu. Lalu ada hibah pemerintah provinsi. Ada ya istilah itu ya, hibah. Nah, hibah itu kalau dalam bahasa Arab lebih dekat dengan makna hadiah. Ya. Hadiah adalah diberikan tanpa mengharapkan imbalan. Itu hadiah. Nah, tapi ini juga sudah menyeleweng. Sekarang orang memberi hadiah itu harapannya apa? Balas. Nah, gitu. Apalagi yang memberi hadiah itu yang sedang mengusulkan proyek. Nah, dia menggunakan istilah salah. Pak, mohon maaf nih ada hadiah sedikit. Hadiah sedikit itu maknanya apa? Ya gampangin nanti kalau saya usul proyek. Itu sudah nggak tepat penggunaannya. Dia memberi hadiah tapi mengharapkan imbalan. Itu bukan hibah, bukan hadiah. Nah, yang tepat nanti di dalam urusan harta itu disebut ada fikih hibah. Makanya harta kita ini saya jelaskan supaya kita jelas ya. Harta kita itu didistribusikan menjadi 3. Pertama hibah atau hadiah tadi itu. Yang kedua wasiat. Yang ketiga adalah waris. Semua harta manusia itu distribusinya menjadi 3 ini. Ya. Nah, hibah itu nanti dipecah. Ada yang hibah disebut hibah yang wajib, ya, namanya zakat. Yang sunnah namanya sedekah atau infak. Nah, itu pemberian yang kita tidak mengharapkan imbalan. Ada orang zakat mendapatkan meminta imbalan? Nggak ada. Ya. Ada orang sedekah dia minta imbalan?
Aneh ya. Nih, saya sedekah 100.000, ya. Imbalannya ke manusia maksudnya ya. Kalau ke Allah pasti. Ya. Ada orang infak, dia minta imbalan. Kalau dia minta imbalan berarti tidak sesuai dengan payung besarnya yang disebut apa tadi? Hibah. Nah, hibah itu adalah pemberian yang dia tidak mengharapkan imbalan. Nah, harta yang diberikan dengan cara ini itu yang terbaik. Ya, jadi mohon maaf, Bapak Ibu misalnya orang kaya nih, punya rumah 10 misalnya. Oh, rumah ini saya hibahkan untuk anak pertama. Dia punya anak 5. Yang ini untuk anak kedua. Boleh nggak? Boleh. Gitu. Nanti sisa 5 rumah dia hibahkan lagi. Oh, yang ini saya hibahkan ya buat Islamic Center. Ya, hibah ya, diberikan ya. Bukan wasiat ya, nanti beda lagi hukumnya. Nah, saya hibahkan. Yang kedua dihibahkan buat Persyarikatan Muhammadiyah. Yang ketiga dihibahkan buat rumah Al-Quran. Yang keempat dihibahkan buat ini. Yang kelima dihibah. Jadi 5 untuk anaknya, 5 untuk dihibahkan. Itu jauh lebih mudah. Kenapa? Karena sifatnya hibah. Aturannya adalah dari yang memberikan. Tapi begitu bergeser menjadi wasiat, aturannya lebih strict dia. Wasiat itu pertama tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Itu wasiat. Yang kedua, tidak boleh melebihi dari 1/3 jumlah hartanya. Masih dengan 10 rumah tadi ya. Dia mengatakan gini, saya wasiatkan nanti kalau saya sudah meninggal, itu rumah yang pertama buat anak saya nomor 1. Itu sudah nggak sah itu. Kenapa kaidahnya? Wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Nggak boleh. Jadi wasiat harus kepada selain ahli waris. Ya. Kenapa demikian? Karena ahli waris itu nanti sudah mendapatkan jatahnya. Kalau ada ahli waris yang mendapatkan lebih, yang lain tidak, itu akan menimbulkan bukan hanya kecemburuan tapi ketidakadilan. Nah, kalau untuk ahli waris, ya waris dapatnya. Kalau mau anak yang nomor 1 atau nomor 2, nomor 3 dapatnya lebih, ya kasihnya hibah. Jadi selesaikan pada hibah. Ya, karena dia diberikan pada saat masih hidup, itu hibah. Kemudian yang kedua, oke, nggak boleh ahli waris, berarti ini 10 rumah, 10-10-nya saya kasih untuk Islamic Center ini. Oh, nggak boleh Pak. Loh, kenapa nggak boleh? Karena tidak menyisakan untuk ahli warisnya. Ya, nanti kalau dia 10 rumahnya dikasih, ahli warisnya dapat apa? Nggak boleh. Maka syarat kedua dari wasiat adalah tidak boleh melebihi dari berapa tadi? 1/3. Jadi kalau dia punya 10 rumah, rumah yang bisa dia hibahkan, yang dia wasiatkan hanya 3 saja. Karena kalau 4 lebih dari 1/3. 3 diwasiatkan, nanti kalau saya sudah mati ini 3 rumah saya untuk ini. Yang 7 untuk jatahnya ahli waris. Nah, gitu. Jadi lebih strict wasiat. Nah, kalau warisan, ya namanya warisan, dia suka nggak suka, dia pelit kayak apa, kalau udah mati harganya tetap harus dibagi, nggak bisa dikubur. Dia punya 10 rumah, orangnya pelit luar biasa, anaknya nggak dikasih, masyarakat nggak dikasih, dia beli rumah 10. Begitu dia mati, selesai kepemilikan dan kekuasaannya. 10-10-nya harus dibagi kepada ahli waris. Ya, dicari sampai ketemu. Kecuali sudah tidak ketemu, maka dia diberikan ke Baitul Mal Muslimin. Jadi ini aturan dalam distribusi harta kita. Maka ketika kita meminta kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina. Nah, ini tadi hibah itu pemberian yang lebih di luar ekspektasi,
lebih di luar usaha, karena dia tidak rizki ya. Nanti rizki kita akan bahas. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi makna doa kita luar biasa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini adalah bentuk hibah yang terbaik. Saya mohon izin. Bentuk hibah terbaik adalah hadiah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Karena hidayah itu adalah bentuk hibah yang paling tinggi. Ya. Itu hurufnya hampir sama ya. Hidayah dengan hadiah artinya jauh. Ya. Kalau hadiah tadi maknanya hibah. Kalau hidayah, maknanya petunjuk. Ya. Ya, saya ambil contoh, kalau Imam Al-Alusi memaknai hidayah, petunjuk yang memastikan sampai tujuan, itu disebut hidayah. Kalau jumhur ulama yang lain, yang penting petunjuknya, itu sudah cukup disebut hidayah. Contoh ya, Google Map, saya sebutkan merek nggak apa-apa. Saya kalau misalnya nggak tahu tempat ini, dikirim sama Pak Faizal, dikirim ya. Ini mapnya. Nah, begitu beliau ngirim, itu sudah disebut hidayah. Tapi kalau Imam Al-Alusi, belum. Kalau sampai saya belum sampai, itu belum disebut hidayah. Nah, itu dua-duanya ada di dalam Al-Quran. Nah, kita minta kepada Allah, Rabbana la tuzigh. Nah, itu maknanya apa? Ya Allah, jangan sampai kami ketika sudah mendapatkan petunjuk itu, kami tidak bisa gunakan. Nah, bahasa gampangnya, jangan sampai sinyalnya hilang. Saya pernah Bapak, mohon izin, mau menyusul almarhum orang tua kami pada waktu itu di Bandung. Saya di Jawa lagi pulang kampung, mau nyusul, sudah dikirimi map, ya kan? Jalan kita, jalan motong ya, lewat Majalengka itu, lewat hutan. Dimasukin hutan itu sama Google. Masuk. Loh, ini tidak ada jalan, sampai tidak ada jalan itu. Jalan aspal udah hilang, makin kecil jalan tanah, mentok depannya pohon gede. Loh, ini gimana maksudnya? Jalan terus gimana nabrak pohon ini? Nah, itu namanya kita doa Rabbana la tuzigh qulubana. Jangan sampai hilang sinyalnya. Kami sudah dapat hidayah ya Allah. Jadi gini, kalau misalnya Bapak saya undang, ya nanti malam datang ke rumah saya. Itu nggak bisa Pak. Karena Bapak kan belum tahu rumah saya kan. Pasti akan minta apa? Saya tolong alamatnya. Itu dulu zaman jadul. Nanti sisanya Bapak akan menggunakan GPS. GPS apa Pak? Gunakan penduduk setempat. Nah, kalau dulu ya, belum ada map, mahal ya harganya. Jadi Bapak akan tanya, di sana tanya, ini mana? Dekat masjid ini, di sana. Begitu udah sampai masjid tanya, rumahnya Ustaz Saiful mana? Nah, itu pakai GPS zaman dulu. Ya. Nah, itu disebut hidayah. Nah, zaman sekarang Ustaz pasti nggak mau ribet kalau acara di sini. Sekarang nggak ada lagi kirim alamat, nggak ada. Capek nanyanya kan, RT RW nomor berapa. Sekarang gampang. Ustaz kirimin mapnya, gampang. Nah, kirim map itu hidayah. Dan tidak semua orang dapat itu. Ya, itu sederhana. Ini contoh yang kami alami 2 pekan yang lalu lah, lebih sedikit, 3 pekan yang lalu. Ayah kami meninggal dunia. Ya. Saya posisi di Surabaya, sedang isi acara, dikasih kabar istri, orang-orang nanya mau takziah. Saya sedang presentasi seperti ini, nggak bisa kirim. Mereka nggak bisa datang ke rumah. Kenapa? Karena belum ada alamatnya. Bahkan berita dukanya juga belum ada. Belum mendapatkan hidayah namanya. Ya. Begitu sudah dapat, tidak semua orang tahu.
Maka akhirnya tahu. Nah itu sederhana itu. Berarti tidak semua orang mendapatkan hidayah. Buktinya apa? Coba siapa yang hidup di sekitar Nabi? Berapa orang yang berjumpa Nabi? Apakah semuanya beriman kepada Nabi? Gak usah jauh ya. Keluarga Nabi. Ada nggak keluarga Nabi yang nggak beriman kepada Nabi? Ada nggak yang memusuhi Nabi Muhammad SAW? Keluarganya. Abu Lahab. Abu Lahab itu begitu Nabi Muhammad lahir, Masya Allah, adalah orang yang pertama paling girang. Saking girangnya, budak kesayangannya Suwaibah al-Aslamiyah dia merdekakan. Dia kasih tugas, Suwaibah sini, ini ponakanku nih, susui dia ya. Suwaibah ini adalah perempuan pertama yang menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia suruh kasih tahu tuh orang-orang nih, ponakannya Abu Lahab lahir. Ibaratnya dipasang status kalau hari ini. Dia pasang status ponakan. Gembira sekali. Tapi apa yang terjadi setelah nanti Nabi Muhammad mengumumkan, mendeklarasikan sebagai Rasul? Siapa yang paling keras memusuhi? Di antaranya adalah Abu Lahab. Sampai dia berkata-kata kasar kepada orang yang dulu sangat dibanggakan dan dicintainya, sehingga turunlah surat Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Itu ngeri surat itu. Maka pertanyaannya, apakah orang-orang ini tidak cerdas? Cerdas. Abu Jahal cerdas, Al-Walid bin Mughirah cerdas, Abu Lahab juga orang kaya, orang punya supremasi, punya kekuasaan, punya harta. Tapi kenapa tidak beriman kepada Nabi Muhammad? Maka jawabannya adalah belum mendapatkan map tadi itu. Belum mendapatkan hidayah. Makanya doa itu dahsyat loh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, saya sudah mendapatkan hidayah. Pagi ini melangkah ke sini. Tidak mudah Bapak melangkah ke masjid ini. Ya. Saya tidak berbicara di sekitar sini ada masjid ya. Tidak semudah itu juga. Orang yang tinggal dekat masjid pasti ke masjid enggak? Kenapa belum tentu? Tadi belum mendapatkan hidayah. Tapi jangan disebutlah, tidak enak itu nanti nyebut. Karena hidayah ini maknanya umum, menggerakkan hati kita. Sama saya beberapa waktu agak sedih ya Pak. Mohon izin, mohon maaf. Semakin kemari ini angka perceraian di negara kita ini semakin memprihatinkan. Kalau ada satu orang menikah, itu saya baru tanya orang KUA. Kalau ada satu orang qabiltu nikah, itu di detik yang sama ada 50 orang mendaftarkan perceraian. Itu data hari ini, Pak. Jadi kalau kita lihat berita perceraian di mana-mana, itu ternyata fakta. Ya. Sehingga kemudian efeknya bukan itu. Efeknya adalah sekarang ada perlambatan angka pernikahan. Berapa banyak saya jumpai laki-laki yang secara keuangan mapan, ya kan? Keluarganya juga mapan, usianya sudah mendekati 30 atau lebih dari 30, kok enggak nikah? Padahal ada kemampuan, ya kan? Sunnah Rasul kan gitu. Ya ma'syarasy syabab, apa hadisnya? Hadis yang terkenal sekali. Man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Oh, kalau kamu udah mampu nikah aja. Dan itu dulu sesederhana itu difahami oleh ayah ibu kita. Ya, ibu saya 16 tahun dinikahkan. Alhamdulillah. Zaman dulu orang dulu sekolah enggak usah tinggi-tinggi nikah. Alhamdulillah. Sekarang kalau kita kayak gitu, wah diperangi orang. Enggak usah tinggi-tinggi sekolah nikah, susah. Tapi itulah yang terjadi sekarang. Makanya doa ini Pak, Masya Allah. Ini doa loh ini. Doanya bukan hanya ma'thur, ada di dalam Al-Quran. Kalau kita tidak baca doa dalam bersama, sering kita baca. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Berikutnya ini penting juga.
wa hab lana min ladunka rahmah. Masya Allah. Dua ini hal hidup kita penting sekali. Kalau hidup kita mendapatkan hidayah dan mendapatkan rahmah, udah selesai. Kita mendapatkan petunjuk surga, itu tidak mudah. Di sini ada sinyal-sinyal menuju surga. Tidak semua orang dapat menangkap sinyal itu. Karena sinyal surga itu bukan hanya sholat di sini. Di sini mungkin ada anak yatim. Tidak semua orang paham ada anak yatim. Kita tahu ada anak yatim, belum tentu kita paham dan tergerak mengkafil anak yatim itu. Di sini ada kebutuhan apa? Belum tentu orang itu tahu. Kalau udah tahu belum tentu berkontribusi. Bukan hanya masalah harta. Oh, di sini kebutuhannya diajarkan Al-Quran. Belum tentu juga dia yang paham Al-Quran bisa ngajarin itu karena waktu, ya. Belum tentu juga ada orang mampu. Jadi hidayah itu penting, dan lebih penting lagi yang kedua, rahmat. Masya Allah, ini kalau karena nggak keterbatasan waktu, kita tadaburi ayat ini aja nggak cukup kita. Makanya di penutupnya apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka anta. Itu juga luar biasa. Innaka, sesungguhnya engkau ya Rabb, anta, engkau. Banyak cukup innaka al-wahhab. Tapi dengan innaka anta harusnya al-wahib. Jadi pelaku dari wahaba yahabu itu wahib. Tapi kenapa disebut wahab? Itu superlatif. Engkau zat yang maha sangat memberi. Karena Allah ngasih kita itu, nggak perhitungan. Apa tadi maknanya? Maknanya hibah, maknanya wahab, memberi tidak mengharapkan imbalan. Makanya Bapak kalau ngasih hibah anaknya, nggak ada istilah orang tua ngasih hibah anaknya mengharap imbalan, nggak ada. Hibah kepada anak tidak ada dengan imbalan. Bentuk hibah orang tua pada anak apa? Semua nyawanya ibu yang melahirkan anaknya itu dihibahkan nyawanya. Ya. Apa? Biaya pendidikannya, biaya makannya, dan seterusnya, itu hibah semua. Kalaupun terucap, ada mungkin ya orang tua yang transaksional atau pragmatis ya. Ini investasi nanti biar kalau udah tua nanti ada yang ngurus. Tapi itu juga nggak bisa diprediksi. Kenapa? Ya anaknya meninggal duluan, siapa yang kalau diharapkan? Ada nggak anak yang meninggal duluan sebelum ayahnya? Ada? Ada. Jadi investasi seperti itu juga gambling ibaratnya. Jadi kalau kita ngasuh anak mengharapkan nanti kalau udah tua ada yang ngurus, itu juga investasi yang belum tentu menguntungkan. Maksudnya menguntungkan itu salah niatnya. Karena yang ngurus kita nanti saat tua tetap Allah. Ya. Kalau dikasih anak soleh itu bonus. Ya. Nah, makna investasi yang benar adalah kita tanamkan dia untuk nanti masa depan kita di akhirat. Jangan di dunia rugi. Saya ngajarin Al-Quran, anak memastikan mereka bisa baca Al-Quran semua. Itu adalah investasi jangka panjang. Bukan nanti saat saya tua. Saat tua mah yang ngurus pasti Allah. Melalui anak, alhamdulillah. Nggak ada ya, nanti pasti ada. Gitu. Jangan juga berpikir begini, ya Allah, anak saya masih kecil-kecil. Istri saya nggak kerja, ya Allah. Kalau saya mati gimana? Pernah nggak kita mikir gitu? Ada ya? Pertanyaannya kalau ada orang nanya begitu, jawabannya apa? Ya kalau mati, mati aja. Nanti anak istrinya mati nggak? Ya kalau jatahnya belum mati, nggak akan mati. Ya, jangan sombong seorang laki-laki yang dia superior, tapi kemudian dia berpikir bahwa kalau dia mati, anak istrinya akan terlantar. Tidak. Karena nanti Allah yang mengurusnya. Allah yang memampukan istrinya menjadi single parent. Ada. Dan itu banyak yang terjadi. Kalau tidak ada, nanti Allah kirim orang yang mengurus mereka. Nah makanya sebenarnya makna Al-Wahhab atau kajian Asmaul Husna di masjid ini itu memberikan ini makna umum ya. Karena satu kajian terhadap satu asma Allah itu dahsyat sekali. Al-Wahhab, engkau maha memberi, gak pernah perhitungan. Lah itu Ar-Rahman, iya betul. Ar-Rahman itu memberi tanpa pilih kasih. Dia taat, dia tidak taat dikasih.
Kalau Al-Wahhab memberi nggak mikir imbalan. Kenapa? Karena Allah tidak perlu. Ya. Di dunia ini ada orang kaya ngasih perlu imbalan. Dia tunggu terima kasih kita, bukan Al-Wahhab. Ya. Manusia ingin memberi. Ya. Dia termasuk wahib bukan? Mungkin, tapi bukan Al-Wahhab. Karena hanya Allah Al-Wahhab. Nah, kalau dalam bahasa Arab, man wahib, siapa yang memberi hibah? Nah, itu mungkin. Tapi Al-Wahhab, man wahab nggak ada. Karena Al-Wahhab hanya Allah yang memberi tanpa imbalan, memberi imbalan. Tapi kalau orang kaya memberi tanpa imbalan sekali mungkin, 2 mungkin, 3 kali dia mikir, ini orang saya kasih 3 kali nggak terima kasih, sudah bukan Al-Wahhab. Kenapa? Karena dia menunggu ucapan terima kasih. Padahal di dalam Al-Quran juga disebutkan kan, harusnya kalau kita memberi itu la nuridu minkum jazaan wala syukura. Gak usahlah kita tunggu ucapan terima kasih. Meskipun itu penting, apresiasi itu penting. Bahkan orang yang mengambil zakat pun diminta Allah mengapresiasi dengan doa. Khudh, itu kan amil ya. Min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Inna salataka sakanun lahum. Jadi kalau kita ngambil zakat, kita dikasih sedekah, doakan, doa apresiasi. Minimal itu jazakumullahu khairan. Itu minimal. Lebih bagus lagi, Pak mohon izin saya ikut mendoakan. Mudah-mudahan rezekinya tambah berkah. Anak-anaknya soleh-soleh. Bapak dan ibu yang memberikan sedekah ini diberikan kesehatan lahir batin. Itu enak itu. Itu bentuk apresiasi. Nah, saya cukup sampai di sini ya. Jadi kalau kita Wahhab ingin meneladani sifat-sifat Allah dari Al-Wahhab, memberilah tanpa menunggu imbalan. Sekarang kita geser, ini waktunya sudah mau habis. Kalau Ar-Razzaq itu adalah rizki. Bapak dan Ibu bisa buka di dalam surat Ad-Dariyat. Tadi 3 ayat, mohon izin cuma 1 ayat, kayaknya waktunya gak cukup ya. Kalau yang Ar-Razzaq itu ada di surat Ad-Dariyat, ayatnya ayat berapa ya? 58 Pak, Bapak dan Ibu. Surat Ad-Dariyat ada di juz 27 ya, sebelum surat At-Tur. Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang rizki. Ya. Ya, kalau di atasnya ayat yang terkenal ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Kita nggak menginginkan selain Allah itu ngasih rezeki kita, juga nggak menginginkan orang lain ngasih makan kita. Karena yang ngasih makan dan rezeki itu Allah. Orang tua atau orang-orang yang berbuat baik dermawan itu dia distributor saja. Kenapa? Karena pemberi rezeki adalah Allah. Innallaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Karena Allah itu adalah zat yang memberikan rezeki. Nah, dzul quwwatil matin ini sifatnya. Rezeki itu kekuatan dari Allah. Ini mohon maaf, yang disebut rezeki itu apa? Sekarang saya tanya Pak, teh di depan saya ini rezeki saya bukan? Sekali lagi nih Bapak dan Ibu, ini segelas teh yang ada di depan saya rezeki saya bukan? Sebelum masuk ke mulut saya belum disebut rezeki. Karena bisa jadi diminum orang kan? Yang rezeki itu tadi yang 1-2 teguk yang masuk mulut saya itu sudah rezeki saya. Kalau ini belum masuk ke mulut saya, belum rezeki saya. Jadi rezeki itu apa? Sesuatu yang diberikan Allah yang bermanfaat pada diri kita. Itu rezeki. Apa aja? Ilmu, materi, apa saja yang bermanfaat itu rezeki kita. Sekarang saya tanya lagi, saldo tabungan di rekening kita itu rezeki kita bukan? Mulai ragu nih. Saldo tabungan di rekening kita itu rezeki kita bukan? Bapak nggak yakin nih? Nah terus yang menjadi rezeki kita yang mana? Ada satu lagi kurang. Yang disedekahkan itu rezeki kita juga Pak. Begitu di saldo tabungan saya bilang
istri saya, ini saya kirimkan uang bulananmu. Nah, itu saldonya pindah ke istrinya kan? Di saat yang sama saldonya dicatat sama malaikat, nih ngirim nih buat istrinya. Nah itu jadi rizkinya dia. Kenapa? Kewajiban ngasih nafkah istrinya. Jadi dia dapat dua benefit, dua keuntungan jangka panjang di akhirat. Di dunia kan nggak bermanfaat buat dia secara langsung, dia kasih istrinya. Gitu. Begitu dikasih istrinya, dia dapat pahala. Nah, na'udzubillah min dzalik, ternyata uang transferan suaminya digunakan maksiat istrinya. Dapat dosa enggak dia? Dapat dosa enggak? Saya tanya Bapak dan Ibu, dapat dosa? Ya kalau dia enggak tahu ya itu urusan istrinya. Kalau dia tahu dia harus cegah gitu. Ya, tapi istri yang solehah luar biasa, ditransferin sama suaminya, dia belikan makanan. Begitu dapat makanan, dimakan bareng. Siapa yang makan? Suaminya ikut makan juga. Balik lagi ke dia, dapat rezeki. Masya Allah. Dan itu yang terjadi banyak. Nah, karena itulah di dalam Al-Quran kata rezeki itu selalu melibatkan orang lain. Rozaqnakum, narzukukum. Ya, dengan menggunakan kata-kata nahnu, kami. Apa makna kami? Ada dua maknanya. Pertama menandakan azamah, kebesaran Allah, kata-kata kami ya, bukan aku. Ya. Kalau aku menciptakan, ya karena mencipta dari sesuatu yang tidak ada, itu mencipta. Manusia nggak bisa mencipta. Dia kreatif, dia inovasi, ada. Ini kan HP cipta, tapi dia menciptakan HP ada bahannya. Kalau Khaliq itu mencipta tanpa bahan, oh ini kan dia mencipta ini ada bahannya. Kalau manusia sekarang ciptakan sesuatu yang tanpa bahan, nggak mampu manusia. Dia pasti perlu bahan. Mencipta apa? Depan saya ini taplak, ini diciptakan orang, tapi ada bahannya, namanya kain. Kain dari mana? Dari benang. Benang dari mana? Terus gitu. Maka rizki yang kita nikmati hari ini, saya hari ini, yang ada di sini, yang nempel di tubuh saya, itu bukan ratusan, ribuan orang terlibat, Pak. Ini barusan tadi yang saya sebut ya, segelas teh ini. Ada berapa orang yang terlibat Allah tadi, satu teguk teh yang sampai di mulut saya. Teh itu simsalabim atau ada yang nanam? Ada yang begitu saja muncul ya, tapi rata-rata teh itu ada yang nanam kan? Nanamnya di mana? Di depan rumah? Bukan kan? Di tempat yang dingin kan? Biasanya teh itu kan tinggi kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Untuk sampai di sini itu banyak orang. Dia dipetik. Itu kira-kira teh begitu aja atau dipupuk, disiram? Bapak ini bukan petani ya. Saya kebetulan petani ya. Saya menggarap tanah, jadi tahu itu harus dipupuk, dirawat. Itu berarti kan beli lagi tuh pupuknya. Pupuk itu dari mana? Masya Allah, itu dari teh aja ada banyak itu untuk sampai bisa dipetik. Nanti yang metik siapa? Dari situ diproses. Ini saya cari daun tehnya nggak ada di sini. Ya. Untuk menjadi seperti ini itu kan prosesnya panjang. Teh celup Ustadz, nah apalagi teh celup. Tehnya udah bentuknya bubuk kan, dibungkus. Siapa yang buat bungkusnya? Celup biar nggak masuk ke dalam, biar bisa diambil ada benangnya. Siapa yang buat benangnya? Terus mereknya teh beda-beda kualitasnya. Yang ngasih mereknya siapa? Mereknya biar nggak ditiru orang lain, dia daftarkan itu, biar nggak diambil orang lain, ada hak ciptanya lagi. Masya Allah, untuk segelas teh tidak sesederhana yang kita bayangkan. Belum lagi tadi saya minum manis. Ada apanya nih? Gulanya dari mana? Tebu. Tebunya ada di mana? Nah, siapa yang nanam? Siapa yang ngambil? Masya Allah. Kita kalau sombong hidup kita, rasa-rasanya nih orang tidak tahu diri. Kenapa? Untuk seteguk air teh saja dia memerlukan bukan ratusan orang, ribuan orang. Belum lagi ini nih teh. Kan tidak mungkin, saya mohon maaf ya, tidak mungkin teh itu saya minum tehnya dulu saat masukin mulut, habis itu air panasnya, habis itu gulanya, kan nggak mungkin. Berarti perlu gelas kan?
Gelas ini siapa yang menciptakan? Masya Allah. Diaduknya pakai apa? Pakai sendok. Sendoknya dari mana? Untuk seteguk air teh itu ada makhluk Allah yang dikerahkan oleh Allah untuk menyediakan rezeki kepada kita. Makanya disebut kekuatan. Ar-Razzaqu dzul quwwatil matin. Allah Maha Kuat. Kalau itu rezeki kamu tidak akan tertukar. Makanya orang yang gelisah terhadap rezekinya, orang yang diperbaiki dari mana? Imannya dulu. Ya. Termasuk orang-orang yang bakhil, yang pelit, itu adalah orang-orang yang menghalangi mendapatkan rezeki dari Allah. Dia punya tabungan banyak, tapi tidak dimanfaatkan. Makanya juga ngirit, Masya Allah. Tabungnya bukan hanya jutaan lagi, miliaran. Tapi dia ngiritnya ngirit yang sangat pelit sekali. Untuk dirinya bahkan begitu. Dia mikir saya harus untuk hidup jangka panjang. Saking ngiritnya begitu. Oh sedekah, oh jangan sedekah, ini nanti berkurang harta saya. Mindsetnya betul-betul dia nanti ternyata habis itu banknya kolaps, ditipu orang, rumah yang dia bangun megah kebakaran, atau dia dirampok dan seterusnya. Maka rizki itu sebenarnya adalah yang diberikan Allah, yang benefitnya langsung atau benefitnya di masa yang akan datang. Dan ini disebutnya di dalam Al-Quran adalah Ar-Razzaq. Manusia memberi rizki? Tidak ada. Kalau Al-Wahib ada, tapi Ar-Razik nggak ada. Tapi kenapa Allah disebut Khairur Raziqin? Karena manusia itu banyak yang petantang-petenteng seolah-olah dia yang memberi rizki. Ya. Padahal dia hanya dilibatkan Allah dalam menyalurkan rizki. Rizkinya pedagang dari mana? Ya dari Allah maksudnya. Dari mana? Melalui pembeli. Iya kan? Rizkinya guru-guru. Guru yang di mana nih? Kalau yang di TPA rizkinya mah dari Allah aja dah. Tapi kalau guru-guru yang tersertifikasi, rizkinya melalui mana? Melalui sertifikasi guru dan bendahara yayasan sekolahnya. Tapi jangan sampai bendahara atau kasir atau keuangan di satu perusahaan atau satu lembaga saat dia menggaji, itu dia merasa sebagai pemberi rizki. Tidak, kamu hanya distributor, kasir. Ibaratnya mohon maaf, itu ada nggak di supermarket kasir yang sombong? Dia kan megang kunci ya, duitnya banyak kan? Kapan dia keluarkan uangnya itu? Kalau ada transaksi. Ya. Kalau ada transaksi, itu gambaran hidup kita begitu. Hidup kita itu dipenuhi dengan transaksi. Tapi itu tidak bisa disebut rizki. Kenapa? Karena rizki itu yang menentukan Allah, bukan kita. Kalau kasir kan dia ada SOP-nya. Ya. Dia nggak bisa keluar dari SOP. Kalau Allah tanpa SOP, karena dia yang berkekuasa, maka disebut Ar-Razzaqu dzul quwwatil matin. Sudah kuat matin. Jadi kalau itu rizki nggak akan kemana-mana. Apa bentuknya? Mau makanan, mau jodoh, mau ilmu, nggak akan kemana-mana. Mau jabatan, posisi, nggak akan kemana-mana. Ada istilah nggak? Jodoh nggak kemana-mana, itu maksudnya apa? Ya kalau dia jodoh kamu ya insya Allah akan jadi. Yang masih jomblo ya, yang masih jomblo itu tugas Anda mencari jodoh. Karena Allah itu bukan wahib di sini. Jodoh itu rizki. Nggak boleh orang yang masih jomblo, ya nanti kalau saya dikasih rizki Allah jodoh ya datang sendiri. Itu nggak boleh, hukumnya harus dia berusaha. Bahkan di dalam khitbah itu dalam hukum agama kita disunahkan melihat. Ya, Rasulullah SAW pernah perintahkan, mana istri kamu? Ada di sana. Sudah kamu lihat? Belum? Pergi, kamu lihat dia, supaya ada tumbuh rasa cinta. Karena kamu jangan sampai salah. Yang dia lihat, oh ternyata itu temennya, bukan istrinya. Bukan yang itu sampingnya misalnya. Oh yang itu ya. Nah yaudah, itu nikahi dia. Itu rezeki kamu. Itu bentuk jodoh. Makanan juga begitu. Di depan piring depan kita, itu rezeki kita belum tentu.
Tiba-tiba orang yang di sana pengen digeser, ya tadi udah saya incer, kenapa nggak saya ambil? Itu rezekinya dia. Ya. Nah yang terakhir, karena waktu juga habis, nanti kita dialog tambahannya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan supaya kita yakin rizki itu darinya? Karena ini penting dalam hidup kita lah. Dan supaya kita bekerja sama. Karena rizki Allah itu sampai di kita selalu melalui orang lain, tidak ada. Diberi rizki langsung oleh Allah itu tidak ada. Sekalipun dulu pernah Nabi Isa, Bani Israel itu minta, buktikan kalau Tuhanmu itu kuasa, turunkan makanan dari langit. Maka ada istilah manna salwa. Pernah dengar ya? Ya kan? Ya. Dan itu hanya sekali dua kali, kita nggak bisa. Wah, membuktikan orang hebat kan? Ya Allah, aku ingin sate sekarang juga ya Allah, hadirkan di depanku. Nggak bisa. Kalaupun terkabul itu nanti ada orang bawain sate, tetap aja melalui lewat orang lain. Tidak ada istilah tiba-tiba muncul dari langit sate di hadapan kita, itu tidak ada. Menandakan apa? Kita harus bekerja sama menciptakan siklus rizki yang sehat. Jangan sampai rizki itu kita jemput dengan cara yang salah. Rizkinya benar, halal, makanan, tapi dijemput dengan cara yang salah apa? Merampok, korupsi, mencuri. Itu kan halal materinya, tapi cara ngambilnya yang haram. Ada di balik. Ini cara ngambilnya bagus dengan jual beli, tapi materinya haram. Misalnya apa? Gulai babi misalnya. Gak apa-apa saya sebut ya. Materinya haram. Ya, tetap aja haram. Caranya meskipun bagus gak bisa, karena ini barangnya adalah transaksi haram. Misalnya khomer misalnya. Oh ini saya hibahkan khomer, saya hadiahkan khomer. Gak bisa, itu gak ada nilainya. Kenapa? Karena ini adalah haram substansi. Maka tugas kita Bapak dan Ibu, yang nomor satu menanamkan pada diri kita dan keluarga kita, rizki itu adalah dari Allah. Innallaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Jadi kita tidak usah khawatir. Kita hanya minta sama Allah dengan usaha. Beda dengan hibah ya. Kalau rizki itu dijemput dengan usaha, ya Allah saya ingin kaya dengan cara yang baik, usaha kamu. Apa usahamu? Ya terserah, kamu usaha aja. Maryam itu ketika dia habis melahirkan, lapar, haus, lemah, Allah diam aja. Makanya Allah perintahkan apa? Surat Maryam 25. Wa huzzi ilaiki fi jid'in nahlati tusaqit alaiki rutoban janiyah. Maryam bangun, goyangin pohon korma. Allah turunkan rezekinya melebihi usahanya. Surat Maryam 25 itu ya. Harusnya kan orang habis melahirkan kan dimanja. Tapi Maryam tidak ada suami, tidak ada mertua, tidak ada orang tua di situ. Tidak ada dokter, tidak ada bidan, tidak ada perawat. Maka cara memberi rizki adalah Maryam kamu harus bangkit. Nah, jadi rizki itu harus dijemput. Ya Allah saya ingin pinter, belajar. Allah memberikan kefahaman cepat. Ya Allah saya ingin hafal Quran. Ada nggak resepnya? Allah pakai jamu apa gitu biar hafal Quran dalam waktu 2 jam? Tidak bisa. Mulai aja hafal Quran. Nanti kita akan merasakan mukjizatnya. Wah, Masya Allah, Quran setebal itu kok saya bisa hafal ya? Itu adalah rizki dari Allah. Begitu kita tidak mulai, tidak akan hafal Quran. Ya Allah saya ingin hati yang tenang, ya usaha. Ya Allah saya ingin sholat malam, ya harus berusaha bangun. Gak bisa, ya nanti kalau saya jatahnya malam bangun ya saya akan sholat. Kira-kira ini bangun gak kayak gitu? Ada gak orang kayak, ya Allah nanti saya kalau jatahnya soleh ya saya akan insaf sholat malam? Enggak. Orang yang sudah pasang waker aja belum tentu bangun kok. Ya, baik itu saja, waktu sudah cukup siang, saya akhiri. Nanti ada dialog sebelum kita tutup. Saya cukupkan, saya kembalikan Ustadz jika nanti ada mau beberapa hal dikonfirmasi atau ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Yang menyangkut dengan tadi ya, Pak Paris
dengan katakanlah yang membuat hidup boleh tidak lalu kayak ini ya kan ini untuk wasiat untuk ini warisan nanti katakanlah berapa tiganya ya boleh. Jadi nanti kan kita ini kan atau kapan atau nanti gitu kan terus belum ada niat-niat ya. Ya, paham saya. Itu aja Pak ya. Baik. Kalau hibah itu harus selesai tuntas pada saat kita hidup Pak. Itu hibah. Sekarang ini boleh. Nah kalau ditulis itu masuknya nanti berarti wasiat kan, berarti belum terlaksana Pak. Kalau hibah misalnya ini saya hadiahkan teh ini, itu nunggu saya sudah ngasih gitu, selesai udah. Nah kalau Bapak tulis itu jatuhnya wasiat kan. Nggak bisa saya hibahkan harta ini, ditulis saya hibahkan, jatuhnya wasiat itu. Nah, ya kan? Wasiat itu pelaksanaannya ketika yang pemiliknya udah nggak ada, gitu. Makanya disunahkan kalau mau pergi jauh, kan kita nggak tahu nih ada umur balik lagi enggak ya, tulis wasiat. Apaan aja termasuk harta. Sebelum pergi itu biasanya saya juga sering tuh. Nih saya punya uang orang di saya, ini uangnya si Anu. Ya, kalau yang lain ada utang di saya, ya dibalikin, syukur, nggak dibalikin ya ditagih, saya bilang gitu. Tapi nggak biasanya nggak saya tulis. Nah itu kayak gitu Pak. Nah termasuk wasiat yang tadi sepertiga kalau ada. Gitu. Nah kalau yang Bapak tulis itu jatuhnya wasiat. Gitu. Nah wasiat itu tidak bisa include waris, nggak bisa. Misalnya ini 2/3-nya untuk ahli waris, otomatis itu. Karena kan wasiat itu maksimal 1/3. Kalau wasiat itu tidak terpenuhi, nggak bisa dilaksanakan. Contoh, dulu ada orang kaya banget, sangat kaya sekali. Tadinya dia orang miskin. Akhirnya dia nulis wasiat kepada anaknya. Begitu dibuka, wasiatnya sederhana aja. Tolong pakaikan kaos kaki ayah yang dulu pada saat masih kerja. Kaos kakinya bolong tuh. Ingin dipakaikan kepada si mayit. Begitu tanya ulama A, ulama B, ulama C, ulama D, tidak ada yang membolehkan. Nggak boleh. Yang boleh itu kain kafan. Dipakain kaos kaki, sepatu, nggak boleh. Itu agama lain itu syariatnya. Dia nyari pendapat ulama yang lebih jauh lagi. Nggak ada. Bingung dia. Nah, di situ terakhir, kalau nanti kamu ternyata nggak bisa melaksanakan wasiat ayah yang kertas 1, buka wasiat kedua. Dibuka itu. Sebelum dimakamkan dibuka wasiat kedua. Apa isi wasiat kedua? Anakku coba lihat. Ayah ini dulu tidak punya apa-apa, ibaratnya miskin, kemudian banyak kekayaannya. Ayah cuma ingin membawa sepasang kaos kaki aja, tidak diizinkan sama syariat. Apalagi harta ayah yang banyak, itu pasti nanti buat jatuhnya untuk kamu. Itulah dunia. Nah, jadi begitu Pak. Poinnya apa Pak? Wasiat itu hanya 1/3 dan sesuai dengan syariat. Kalau wasiatnya melanggar syariat, tidak bisa dilaksanakan. Atau wasiatnya tidak mungkin dilaksanakan. Misalnya, saya tulis wasiat ke keluarga saya, nanti kalau saya meninggal, tolong yang nyolatin adalah Menteri Agama. Wasiat kan? Memang bisa itu. Ya untung-untungan. Ya Menteri Agama waktu saya meninggal misalnya lagi pergi ke luar negeri, oh enggak disolat-solatin ini orang. Ya, jadi itu hukumnya tidak wajib karena sulit. Apalagi yang lebih sulit yang kedua. Ternyata Menteri Agamanya, maaf ini bukan yang sekarang, tiba-tiba meninggal duluan. Nanti kemudian wasiat ayah saya ini yang nyolatin harus Menteri Agama si fulan. Nah ini orang udah meninggal gimana, harus dibangunin dulu. Nah jadi tidak boleh melanggar syariat, tidak boleh melanggar hukum sunnah yang ketika itu. Nah kalau warisan juga Bapak nggak perlu nulis 2/3 nanti harta warisan saya tolong dibagi anu-anu, itu sudah selesai hukumnya. Jadi yang ditulis apa Pak? Wasiat, hanya wasiat aja. Jadi kalau yang ditulis wasiat, dan syaratnya 2, kita kalau nulis wasiat tidak boleh melanggar tadi itu, 1/3 harus saja. Yang kedua, tidak diberikan kepada ahli waris. Yang ketiga,
tidak melanggar hukum, semua hukum syariat, hukum yang tadi itu. Mudah-mudahan itu jelas ya. Kalau hibah harus selesai, Pak. Kalau menghibahkan rumah, usahakan sampai balik nama. Kalau menghibahkan kendaraan, usahakan sampai ganti nama. Ya, atau minimal ada saksinya kalau itu saya hibahkan. Misalnya nih handphone, kalau handphone mah terlalu kecil ya. Ini saya hibahkan ya, ada saksinya. Berarti itu hibah. Kepada anak sendiri, tidak apa-apa. Kepada anak sendiri, mau kepada orang lain dikenal, tidak dikenal, namanya hadiah kan bebas. Karena transaksinya selesai pada saat masih hidup. Kalau wasiat kan transaksi setelah. Ya, tempoh hari ada konsultasi begitu. Gitu. Mungkin ada satu lagi kalau masih ada sebelum kita tutup. Silakan Pak, ada mungkin atau lagi. Cukup? Ya, silakan. Gimana? Belum saya buat Ibu, ini mohon maaf lagi hektik, lagi saya udah pesan sama Pak Faizal. Ini mohon maaf lagi maraton banget kegiatannya. Nanti saya susulkan, mudah-mudahan saya bisa susulkan. Ada pertanyaan itu tadi ini? Itu request namanya kalau yang barusan itu. Baik, saya akan tutup Ibu dengan closing statement sederhana. Memahami Allah Al-Wahhab dan Allah Ar-Razzaq. Kalau kita lagi gundah karena kondisi, kita menganggap rizki kita berbentuk materi, kondisi kejiwaan, tekanan pekerjaan, stres, atau kondisi keuangan dan lain-lainnya ya turun. Ini saran saya dibaca terus. Ya Al-Wahhab, ya Ar-Razzaq, Al-Wahhab. Apalagi doa yang tadi itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Diulang lagi, innaka antal wahhab, innaka antal wahhab. Itu enak sekali, membuat tenang. Ya. Ada jabatan yang harusnya hak kita diserobot orang, baca innaka antal wahhab. Ya. Tenang, jadi kita nggak panasan. Ya. Termasuk antrean kita diserobot orang. Oh itu kan panas itu. Antrean kita kan jatah kita, serobot orang itu. Kalau bisa kita usahakan, karena itu kezaliman, kita harus tegur itu orang. Tapi kan kalau di lampu merah di gitu orang kita layanin, kita jadi panas kan. Baca doa ini, innaka antal wahhab. Itu jatahnya jalan yang diberikan Allah. Jatah anak kita sekolah, kita sulit ini sudah mau bayaran, anak mau menerima rapot, SPP belum dibayar, atau anak mau ujian, dia nggak bisa ujian kalau nggak bayar SPP, kan begitu ya. Doa aja, ya Razzaq, ya Fattah, ya Wahhab. Baca itu akan membuat kita terbuka sehingga Allah tunjukkan bagaimana cara kita menjemput rizkinya. Kalau Wahhab itu keyakinan kita, tapi nanti dari mana kita menjemput itu adalah rizki. Ya, jangan mengharap kepada orang karena kita akan patah hati. Ya. Ada orang lagi butuh ini, di depan kita ada orang buka dompet, jangan sampai, wah ini kayaknya mau ngasih saya nih, ternyata tidak, nanti kita patah hati. Gitu. Ada orang nanya, Ustaz, nomor rekening di mana Ustaz? Ini orang mau transfer apa? Padahal dia cuma nanya nomor rekening buat jaga-jaga Ustaz nanti. Oh jadi nggak sekarang nih gitu. Jadi kita jangan berharap kepada manusia, baik hibah ataupun rizki. Karena keyakinan kita, kalau saran saya, Ali Imran 8 itu perbanyak doa. Kemudian kalau tentang keyakinan, Adz-Dzariyat tadi yang kita baca, innallaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah yang tidak goyah, Allah berikan kita rizki, kemampuan kita menjemput dengan cara halal dan berkah. Qul qouli hadza, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanakallah.